Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Ibu dalam video pembahasan besaran vektor. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi besaran vektor, notasi vektor, dan cara menjumlahkan vektor secara grafis. Pada video ini, kita akan membahas tentang bagaimana menguraikan vektor dan menjumlahkan vektor secara analitis. Setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat menerapkan penjumlahan vektor secara grafis dan analitis. Mari kita bahas komponen dari suatu vektor. Pertama-tama, definisikan terlebih dahulu sistem koordinatnya. Di sini yang kita lihat adalah koordinat kartesian 3 dimensi. Koordinat kartesian 3 dimensi memiliki sumbu X, kemudian ada sumbu Y, dan juga ada sumbu Z. Setiap sumbu tegak lurus satu sama lain. Sumbu-sumbu mengikuti aturan tangan kanan. Selanjutnya didefinisikan 3 vektor satuan. Setiap vektor satuan mempunyai panjang 1. Vektor satuan ditandai dengan topi di atasnya. Untuk arah sumbu X, ada vektor satuan arahnya ke arah kanan searah dengan sumbu X, dinotasikan dengan I memakai tanda topi. Kemudian untuk vektor Y, ada juga vektor satuan arahnya ke atas, notasinya adalah J memakai tanda topi. Untuk arah sumbu Z, ada vektor satuannya yaitu K. Nah, ini juga memakai tanda topi di atasnya. Suatu vektor dapat dituliskan dengan 3 vektor satuan. Kita perhatikan di sini vektor A sama dengan AXI. Maksudnya AX itu adalah besarannya arah sumbu X. Ditambah AYJ, maksudnya AY itu adalah besar arah sumbu Y. Kemudian ditambah AZK dengan AZ itu adalah besar arah sumbu Z. AX, AY, dan AZ adalah komponen dari vektor A. Mari kita tinjau bersama-sama vektor yang berada pada bidang kartesian XY. Kita ketahui sama-sama bahwa jika arahnya horizontal, maka horizontal ini adalah arah X, arah sumbu X ya, kalau ke horizontal. Kemudian kalau atas bawah atau yang vertikal, kita nyatakan dia sebagai arah sumbu Y. Nah, di sini kita perhatikan vektor A secara grafis seperti ini, maka bisa kita nyatakan notasi vektornya. Vektor A sama dengan, kita lihat ini adalah pangkal vektor A, kemudian di sini adalah ujung vektor A. Maka vektor A ini mengarah 3 kotak ke sebelah kanan. Maka bisa kita nyatakan dia sebagai 3I. Artinya arahnya atau besarnya 3, arahnya ke arah sumbu X positif. Maka tandanya plus ya. Kemudian kita lihat vektor B. Vektor B kita bisa nyatakan seperti ini, vektor B sama dengan, kita lihat di sini, ini adalah pangkal vektor B, kemudian ini adalah ujung vektor B-nya. Maka vektor B ini hanya mengarah ke arah vertikal saja. Maka kita nyatakan vektor B sama dengan 2J. Jadi 2 kotak ke arah sumbu Y positif. Oke, sekarang kita lihat vektor C. Ini adalah pangkalnya, ini adalah ujungnya. Ternyata vektor C itu bisa kita proyeksikan ke arah sumbu X dan juga sumbu Y. Sehingga vektor C, kita perhatikan, vektor C itu akan sama dengan, kita lihat ke arah sebelah kanan, ini ada 2 kotak.
Sehingga kita tuliskan 2i. Ternyata ke arah atas ini ada 4 kotak ya. Sehingga di sini 2i plus 4j. 2 mengarah ke sebelah kanan, kemudian 4 kotak mengarah ke arah atas. Vektor yang diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y dalam bentuk 2 dimensi, kita perhatikan gambar di sebelah kiri ya. Maka di sini kita lihat R dapat kita nyatakan vektor R itu akan sama dengan R X I plus R Y J ya. Nah, ini vektornya. Kemudian kalau diproyeksikan ke arah sumbu X ada Rx, kemudian kalau diproyeksikan terhadap sumbu Y ini ada Ry. Kemudian kalau bentuknya 3 dimensi ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z, maka kita nyatakan di sini R-nya atau vektor R di sini bisa kita nyatakan seperti ini. R vektor sama dengan R X I plus R Y J ditambah dengan R Z K. Magnitudo atau besar dari komponen suatu vektor. Mula-mula tinjau vektor pada bidang XY. Misalkan vektor arah sumbu Z-nya bernilai 0. Maka panjang vektor dapat dihitung dengan teorema Pythagoras. Besar vektor AXY sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Jika vektor memiliki komponen arah sumbu Z, maka panjang vektor A adalah besar vektor A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Bagaimanakah menjumlahkan dua buah vektor atau lebih? Penjumlahan vektor dengan komponennya, misalnya penjumlahan komponen dari dua buah vektor. Misalnya di sini ada vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Maka vektor C arah sumbu X itu sama dengan AX ditambah BX. Jadi komponen arah sumbu X pada vektor A ditambah komponen arah sumbu X pada vektor B. Kemudian untuk komponen arah sumbu Y-nya, CY sama dengan AY plus BY. CZ sama dengan AZ plus BZ. Contoh, vektor A sama dengan 3I min 2K. Sedangkan vektor B sama dengan 4J ditambah 7K. Sehingga vektor A ditambah vektor B, kita perhatikan sama-sama. 3i di sini tidak ada A-nya, ada komponen arah sumbu X-nya, sedangkan di B komponen arah sumbu X-nya tidak ada. Sehingga hasilnya 3i. Kemudian kita lihat di sini 3i sudah ya. Kemudian di atas tidak ada komponen arah sumbu Y, di bawah hanya ada 4J, sehingga di sana plus 4J, kemudian di sini minus 2K ditambah 7K, menghasilkan 5K. Mari kita perhatikan cara menguraikan vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua atau lebih komponen vektor. Di sini kita memiliki vektor V. Vektor V ini terdapat pada koordinat kartesian 2 dimensi. Di sini ada sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu X. Kemudian antara vektor V terhadap sumbu X positif memiliki sudut sebesar alfa. Maka vektor V ini dapat kita proyeksi ke arah sumbu X, ke arah sumbu X sebelah sini. Ini menghasilkan komponen vektornya sebesar Vx. Dan kalau diproyeksi terhadap sumbu Y, menghasilkan komponen vektor arah sumbu Y-nya sebesar Vy. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai Vx dan berapakah nilai
VY. Melalui persamaan trigonometri, kita dapatkan bahwa Vx itu akan sama dengan V cos alpha. Dengan catatan alpha itu adalah sudut yang kita ambil antara vektor dengan arah sumbu X. Dan Vy sama dengan V sin alpha. Sebenarnya dasar bagi kita untuk menguraikan vektor adalah pemahaman kita terhadap trigonometri. Nah, di sini masih sama dengan contoh, hampir sama dengan contoh sebelumnya. Di sini ada vektor P di sebelah sini. Kemudian jika vektor P ini kita uraikan ke arah sumbu X, itu akan menghasilkan Px. Jika kita uraikan terhadap sumbu Y, maka kita akan mendapatkan nilainya sebesar PY. Mengapa PX menjadi P cos alpha dan mengapa PY menjadi P sin alpha? Jika segitiga ini ya, segitiga yang di sebelah sini, ini kita sebut saja di sini O ya, kemudian di sini ada P, kemudian di sini ada X gitu ya. Nah, kita pindah ke sini, ini adalah titik O-nya ya, kemudian ini ada titik P-nya yang tadi, dan ini ada titik X-nya. Jadi kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kita perhatikan alfa sudutnya sama ya, alfa, kemudian panjang PX sama, kemudian panjang VY di sebelah sini itu tentu sama dengan panjang di sebelah sini ya, karena ini hanya dicerminkan saja ke sebelah kanan. Maka dipindahkanlah nilai PY-nya dengan panjangnya ke sini. Sama aja ya. Nah, kita perhatikan segitiga ini, OPX ini. Di sini ada sudut sebesar alfa. Sudutnya alfa. Sisi depan sudut adalah PY. Sisi samping sudut adalah PX. Jadi ini sisi depan ya. Kita bilang sisi depan. Ini adalah sisi samping. Dan ini adalah yang P adalah sisi miring. Dalam persamaan trigonometri, sin alfa itu sama dengan demi depan per miring. Maka kita dapatkan di sini adalah PY per P. Sehingga PY sama dengan P sin alfa. Kemudian untuk cos alfa itu sama dengan cos itu sami ya, samping per miring. Jadi sisi miring per sisi samping per sisi miring. Maka kita dapatkan cos alfa sama dengan Px per P, sehingga Px sama dengan P cos alfa. Pada vektor di kuadran 1, 2, atau 3, atau 4, kita akan mendapatkan selalu sama bahwa PY itu selalu sin, P cos itu selalu alfa, asalkan kita harus selalu ambil sudutnya adalah antara vektor dengan arah sumbu X. Jadi kita ambilnya yang ini alfanya. Jangan kita ambil sudutnya yang ini. Kalau yang ini adalah antara vektor dengan arah sumbu Y. Jangan pakai yang ini ya, disarankan jangan pakai yang ini. Kenapa? Karena nanti tidak akan sama lagi. Sedangkan kalau kita pakai sudut yang alfa yang ini, kita akan selalu dapatkan nantinya PY itu sin, kemudian PX itu akan selalu nanti keluarnya PX itu sama dengan P cos. Bagaimanakah caranya menjumlahkan vektor secara analisis? Di sini kita memiliki dua buah vektor. Ada vektor V1 dan V2. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita uraikan dulu vektor V1 dan vektor V2 ini menjadi vektor V1X dan vektor V1Y. Kemudian vektor V2 kita uraikan menjadi vektor V2X dan V2Y. Kemudian setelah kita uraikan, kita jumlahkan komponen-komponen pada vektor sumbu X dan sumbu Y. Kita dapatkan nantinya resultan arah sumbu X
itu sama dengan V1X plus V2X. Kalau vektornya lebih dari 2, maka ditambahkan seterusnya ya. Kemudian resultan arah sumbu Y kita jumlahkan sama dengan V1Y plus V2Y dan seterusnya jika vektornya ada banyak. Kemudian menghitung besar atau dan arah resultan dengan persamaan ini ya. Besar R atau besar resultan sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Di sini Rx itu adalah resultan arah sumbu X dan Ry adalah resultan arah sumbu Y. Nanti kita dapatkan tan alfa. Alfa itu adalah sudut antara vektor dengan arah sumbu X ya. Tan alfa sama dengan Ry per Rx. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut, kemudian tentukan resultan dari ketiga vektor di bawah ini. Di sini belum ada nama vektornya, kita namakan saja. Misalnya vektor yang pertama kita nyatakan di sini ini adalah vektor F1. Kemudian untuk yang di sebelah kiri ini kita misalkan saja namanya adalah vektor F2 dan yang ke arah bawah kita misalkan saja vektor F3. Kita ingin mencari resultan ketiga vektor ini. Caranya yang pertama adalah carilah terlebih dahulu komponen-komponen vektor arah sumbu X dan sumbu Y. Kita dapatkan di sini F1X itu akan sama dengan F cos ini F1 cos 30 derajat. Sehingga kita dapatkan nantinya F1-nya 10 dikalikan setengah akar 3. Ini sama dengan 5 akar 3. Tadi satuannya Newton ya, jadi satuannya Newton. Kemudian untuk F1Y-nya itu sama dengan F1 dikalikan sin 30 derajat. Ini sama dengan 10 dikali 1/2 sama dengan 5 Newton. Untuk F2, untuk vektor F2 di sini F2X-nya itu akan sama dengan min 4 akar 3 Newton. Sedangkan F2Y-nya karena kita lihat tidak ada komponen arah sumbu Y ya, dia F2 benar-benar terletak di sumbu X, maka F2Y-nya sama dengan 0. Kita lihat untuk F3, F3X itu tidak ada komponen arah sumbu X sehingga F3X-nya sama dengan 0. Dan F3Y-nya itu berarah ke arah bawah, tepat di sumbu Y. Karena arahnya ke bawah, maka tandanya negatif min 2 Newton. Nah, setelah kita uraikan masing-masing vektor, kita resultankan untuk vektor-vektor dengan arah yang sama. Sigma Fx, jadi resultan arah sumbu X-nya kita jumlahkan ya. F1X ditambah F2X ditambah F3X sama dengan di sini 5 akar 3 ditambah min 4 akar 3 ditambah 0. Ini nilainya sama dengan 1 akar 3 atau kita tulis aja akar 3 Newton. Kemudian untuk resultan arah sumbu Y-nya itu sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y sama dengan F1Y-nya adalah 5, kemudian F2Y-nya 0 ditambah min 2. Ini sama dengan 3 Newton. Nah, setelah itu untuk mencari resultannya, resultan besar
resultan vektornya sama dengan akar sigma fx dikuadratkan plus sigma fy dikuadratkan sama dengan akar 3 dikuadratkan plus 3 dikuadratkan sama dengan akar 3 ditambah 9. Ini sama dengan akar 12. Atau kalau kita sederhanakan lagi, akar 12 itu sama dengan akar dari 4 dikali 3 atau sama dengan 2 akar 3 Newton. Maka ini adalah hasilnya adalah 2 akar 3 Newton. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ولا تنسنيه يا رب العالمين.